Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana isti'dadan kamilan liqabuli faidikal aqdas amma ba'd. Yang saya hormati ayyuhal hadirun, saudara-saudaraku jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja atas izin, atas bimbingan dan kekuatan Allah, kita menunaikan kewajiban individual kita, fardu ain kita, menegakkan sholat duhur secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat duhur yang baru saja kita tunaikan, kita tegakkan, merupakan sholat duhur yang terbaik yang kita bisa persembahkan oleh Allah. Dan semoga kalaulah ada kekurangan-kekurangannya, dan pasti ada kekurangannya, Allah yang maha menyempurnakan, akan menyempurnakan dan menerima sholat duhur kita. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Saudara-saudaraku, tepatnya nanti malam, pada tahun 10 kenabian, ketika Rasulullah umur 50 tahun, tepatnya pada malam 27 Rajab, ada peristiwa besar yang setiap tahun kita peringati. Peristiwa besar itu sejatinya adalah hiburan secara rohani yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu mengalami sebuah ujian yang sungguh berat, yang dalam sejarah Islam terkenal dengan Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Betapa tidak disebut tahun kesedihan, karena Rasulullah hanya berjarak 35 hari, ditinggalkan oleh 2 orang yang paling berjasa, yang paling dicintai dan paling mensupport secara penuh dakwah Islam. Pertama, Rasulullah kita tahu ditinggal oleh Sayyidah Khadijatul Kubra, istri tercinta beliau yang menemani Rasulullah dengan setia selama 25 tahun dan menghabiskan seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Umur 65 Khadijah wafat. Tentu Rasulullah sedih, tetapi kesedihan belum juga mereda. 35 hari kemudian Rasulullah ditinggal oleh yang kita tahu orang yang semenjak umur 12 tahun Rasulullah ikut beliau, yaitu pamannya Abu Thalib, umur 80 tahun. Di saat kesedihan yang memuncak itu, Rasulullah diundang oleh Allah, diberi hiburan rohani, diperjalankan pada malam hari menaiki buraq, sebuah kendaraan yang lebih besar dari khimar dan lebih kecil dari bikhal atau kuda putih, ditemani oleh malaikat Jibril. Sebelumnya dibelah dadanya untuk dibersihkan kotoran-kotoran hatinya, diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Rasulullah kemudian ternyata sudah ditunggu oleh seluruh nabi dan rasul yang pernah Allah kirimkan untuk sholat 2 rakaat berjamaah, dan
Nabi Adam pun Nabi yang pertama Allah utus mempersilahkan Nabi Muhammad untuk menjadi imam. Singkat cerita, kalau kita baca sejarah Isra Mi'raj, Rasulullah kemudian melakukan Mi'raj, yaitu melakukan prosesi naik tingkat secara rohani, melewati langit pertama ketemu Nabi Adam dan diajarkan banyak hal, naik ke langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, juga diajarkan banyak hal, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, diajarkan banyak hal, naik ke langit keempat ketemu Nabi Idris, juga diajarkan begitu banyak pelajaran. Ke langit kelima ketemu Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa. Langit keenam kemudian Rasulullah ketemu Nabi Musa, dan ke langit ketujuh Rasulullah ketemu cicit beliau, Nabiullah Khalilullah, Nabiullah Ibrahim. Kemudian Rasulullah menaiki satu tempat yang dikenal dengan Baitul Ma'mur, rumah yang penuh cahaya karena terisi oleh 70.000 malaikat. Yang menarik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu Malaikat Jibril tidak mampu mendampingi Rasulullah, tetapi mempersilahkan Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, satu tempat yang digambarkan di dalamnya atau di dekat surga, dan menempati posisi yang sangat dekat dengan Allah. Kalau kita baca surat 53, surat An-Najm ayat 8 sampai 18 digambarkan begitu rinci peristiwa itu. Fakana qabal qausaini au adna. Rasulullah begitu dekat dengan Allah seperti dua busur panah yang saling membelakangi, untuk menggambarkan kedekatan Nabi. Dan kemudian Rasulullah diberikan satu perintah yang kita kenal dengan perintah salat. Itulah kenapa setiap bulan Rajab kita diingatkan untuk mengevaluasi kualitas salat kita setiap tahun. Apakah ribuan rakaat yang kita tegakkan, salat 5 waktu kita sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ketika Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitu muni usolli." Salatlah kalian, kata Rasulullah, sebagaimana kalian melihat contohnya aku menegakkan salat. Kita tahu salat yang pertama diperintahkan Allah kepada Rasulullah 50 waktu sehari semalam. Tapi ketika Rasulullah mengatakan sami'na wa ata'na, saya terima perintah ini ya Rasulullah. Ketika Rasulullah turun lagi ke langit kelima, ditanya Nabi Musa, dan Rasulullah kemudian mengaku diberi perintah salat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa menyarankan untuk minta dispensasi, diskon sama Allah, karena Nabi Musa tahu persis begitu berat kalau kita menjalankan 50 waktu sehari semalam. Berkali-kali Rasulullah kemudian meminta dispensasi saking cintanya kepada kita umatnya. Singkat cerita, Rasulullah dapat diskon yang sangat besar, 50 waktu sehari semalam, kemudian cuma 5 waktu sehari semalam, tapi kualitasnya sama dengan kualitas 50 waktu. Karena umat Rasulullah kita ini istimewa, Bapak Ibu. Ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan, ini khusus buat kita umat Islam. Man sanna sunnatan hasanatan falahu asyru amsalihha. Barang siapa melakukan kebaikan, kalau umat Rasulullah itu selalu dilipat gandakan 10 kali. Maka kalau kita menegakkan sholat 5 waktu, itu kali 10 sesungguhnya kualitasnya, nilainya sama dengan 50 waktu. Dan kemudian Rasulullah setelah bertemu turun lagi kemudian ke dunia dan menyampaikan pesan ini di Mekah kepada sahabatnya yang kita tahu sejak kecil bersahabat, selisihnya umur 2 tahun, Abu Bakar yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ini secara singkat saja, yang esok hari kita hari libur nasional memperingati itu. Bapak Ibu kalau mau cerita lengkapnya panjang lebar, ada satu buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita, yang ditulis oleh Abu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar yang mensyarah Sahih Bukhari, nulis buku khusus tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ini yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini,
tentang betapa kemudian setiap bulan Rajab kita diajak oleh Allah untuk muhasabah, mengevaluasi kualitas sholat kita. Kenapa sholat penting? Yang pertama, as-sholatu imaduddin. Sholat itu bukan sekedar manfaatnya buat kita, tetapi sholat itu tiang agama, kata Rasulullah. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Jadi kalau kita menegakkan sholat, wabil khusus lebih-lebih sholat berjamaah, sesungguhnya kita berkontribusi menegakkan tiang agama kita semakin kuat. Tapi faman tarakaha faqad hadamaddin. Tapi barang siapa dengan sengaja, boleh jadi kita meremehkan sholat, kita tinggalkan sholat dengan alasan kesibukan kita, panggilan Allah lewat adzan kita abaikan, bukan sekedar kita rugi tidak menegakkan sholat, tapi sesungguhnya kita sedang ikut menghancurkan tiang agama kita. Bukankah Rasulullah mengatakan yang membedakan kita umat Islam dengan umat yang lain itu cuma sholat? Puasa, agama lain punya puasa dengan syariatnya yang berbeda. Zakat, agama lain mungkin zakatnya lebih besar. Haji, mereka juga punya tempat-tempat suci yang setiap periode tertentu mereka kunjungi. Tetapi sholat nggak ada di tempat lain, di agama lain. Kalau sholat ini yang menjadi pembeda agama Islam dengan agama yang ditinggalkan, apa bedanya, kata Rasulullah, kita dengan yang menganut agama yang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sholat penting? Karena sholat ini, kata Kanjeng Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Nanti Bapak Ibu, ketika kita dibangkitkan pada tiupan kedua malaikat Israfil di padang mahsyar, kita dikumpulkan, kemudian ada prosesi kita menerima catatan amal kita selama di dunia. Dan kata Rasulullah, yang dilihat halaman pertama catatan buku kita itu sholat. Jadi kalau sholat kita nilainya biru, hijau, 9, 10, maka kata Rasulullah, wasallu khasaira amali, maka halaman kedua dan ketiga pasti baik. Tetapi ketika halaman pertama sholat kita merah, sholat kita tegakkan hanya sekedarnya gugur kewajiban atau bahkan kita tinggalin sholat, maka jelek pula halaman kedua dan seterusnya. Yang ketiga, untuk menunjukkan betapa sholat ini penting, kalau ibadah zakat, perintah puasa, perintah haji, Allah cuma mengutus malaikat Jibril menyampaikan wahyunya untuk memerintahkan ini. Sholat ini penting sehingga Allah memanggil langsung untuk menunjukkan betapa pentingnya sholat ini. Dan tidak kebetulan kenapa rukun Islam yang kedua setelah syahadatain itu perintah sholat. Bukan sesuatu yang kemudian main-main. Dan ketika menceritakan tentang rukun Islam ini, malaikat Jibril langsung diutus untuk mengajarkan tentang 5 rukun Islam yang kita kenal. Yang keempat, kenapa sholat penting? Kalau kita belajar fikih, satu-satunya perintah dalam rukun Islam, sholat, zakat, puasa, haji, satu-satunya yang tidak ada alasan kita boleh meninggalkan cuma sholat. Kecuali perempuan yang setiap bulannya seminggu atau maksimal 15 hari datang bulan. Coba untuk laki-laki semenjak kita balik sudah punya beban mengerjakan sholat, nggak ada alasan untuk meninggalkannya. Kecuali kita sudah disolatkan atau nyawa kemudian terlepas dari badan kita. Oleh karenanya sholat ini, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Kata Allah dalam surat An-Nisa 102, sholat ini kewajiban individu. Dalam bahasa Arab namanya fardu ain, bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah seperti sholat janazah, itu asal sudah ada yang menyolatkan gugur kewajiban kita. Kalau sholat ini fardu ain, kewajiban individu. Anak-anak muda sekarang kadang-kadang kalau ada temannya sholat titip absen ya, dikirain sholat ini fardu kifayah. Kewajiban individu, maka tidak boleh ditinggalkan. Maka karena tidak boleh ditinggalkan di dalam fikih, maka kalau kita nggak bisa sholat normal, sholat duhur di waktu duhur, sholat asar di waktu asar, kita boleh gabungkan. Sholat asar kita bisa tarik ke waktu duhur atau kita mundurkan di waktu asar yang kita kenal dengan jamak. Apakah jamak takdim atau jamak takhir? Isya kita tarik ke maghrib atau maghrib kita mundurkan ke isya. Subuh jangan
di jamak karena nggak ada aturannya. Nggak bisa berdiri, kita bisa duduk, nggak bisa duduk, bisa berbaring. Hanya bisa isyarat, asal kita masih sadar kewajiban sholat tetap harus kita kerjakan. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa lupa akan sholatnya atau dia tertidur dengan tidak sengaja kemudian waktu sholat telah berlalu, maka secara fikih sholatnya adalah sampai ketika mereka ingat dan ketika bangun. Walaupun waktu sholat sudah berlalu. Singkat cerita, misalkan Bapak Ibu karena kecapean yang luar biasa, nyampe rumah jam 3 sore, kemudian waktu asar belum masuk, mau layah-layah tiba-tiba tertidur. Bangun-bangun sudah jam 7 malam. Atau setengah 7 lah waktu maghrib. Maka kata Rasulullah, sholatnya kemudian ketika kita bangun itu. Jangan sholat maghrib dulu, langsung sholat asar, kemudian baru sholat maghrib. Atau kemudian kita lupa, asal lupanya jangan setiap hari ya. Kalau kita lupa, kemudian diingatkan, kayaknya kita belum sholat ya. Masya Allah. Oh ternyata kemudian waktunya sudah lewat. Itu langsung kata Rasulullah. Bahkan ulama sepakat, mayoritas ulama fikih sepakat untuk mengkaitkan lupa dan tertidur ini, kita wajib mengqadha sholat kalau ketinggalan sholat. Jadi kalau kita dulu mungkin belum hijrah atau banyak meninggalkan sholat, dianjurkan habis sholat biasa ini kita sholat lagi, niatkan untuk mengqadha, menutupi sholat-sholat yang kita tinggalkan. Karena itu disepakati, dikiaskan kepada sholat yang terlupa sama yang tertidur, qadha sholat. Walaupun hukumnya berbeda. Kalau kita terlupa dan tertidur, maka sholatnya kita enggak dosa. Tetapi kalau qadha sholat karena memang kita tinggal secara sengaja, baru sadar sekarang, kita istighfar, kita dosa, tapi mengqadha untuk menggantikannya. Saking luar biasanya. Yang kelima, kenapa sholat penting? Sampai Bapak Ibu semua, ketika Rasulullah menjelang wafat, demamnya semakin tinggi, suara Rasulullah itu lirih sekali, kecil sekali karena menahan demam yang luar biasa. Beliau memanggil Ummu Salamah. Ummu Salamah itu salah satu istri Rasulullah, dan membisikkan sebuah wasiat penting kepada Ummu Salamah. Bisikan Nabi, bukan mikirin hartanya, bukan mikirin anak-anaknya gimana, tetapi yang dibisikkan, yang diwasiatkan, mikirin kita. Apa itu? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Rasulullah mikirin, saya khawatir nanti umatku 2024 di Indonesia karena kesibukannya gampang meremehkan, meninggalkan sholat. Dan itu terbukti, banyak orang gampang sekali. Panggilan Allah itu diabaikan. Ini amanat Allah paling penting. Maka rumusnya tadi kata Nabi, kalau orang sholat yang merupakan amanah dari Allah dijaga, maka amanah manusia pasti dijaga. Tapi kalau Allah saja amanahnya diabaikan, maka kepemimpinan, amanah harta pasti juga gampang diremehkan. Itu rumus. Ini betapa pentingnya sholat. Masih ada 7 menit. Saya ingin sampaikan yang ketiga. Itu tadi ngomongin pentingnya sholat. Yang ketiga ini bicara tentang apa sih kok sholat dianggap penting. Ada rumus dalam Islam, apapun yang diperintahkan Allah itu sejatinya bukan untuk Allah. Wallahi demi Allah, Bapak Ibu semua, sholat itu bukan untuk Allah. Seluruh umat Islam yang sekarang kurang lebih 2,4 miliar sholat semua, nggak nambah sedikit pun kemuliaan Allah. Bahkan seluruh umat manusia ini meninggalkan sholat, itu juga nggak mengurangi kemuliaan Allah. Wallahi demi Allah, sholat itu untuk kita, kemanfaatnya buat kita. Maka kalau kita yang butuh akan sholat, pasti seperti kita butuh akan sesuatu, pasti kita menganggap penting, dan kemudian kita luangkan waktu, kita perbaiki sholat kita setiap saatnya. Yang pertama, apa manfaat sholat? Surat Toha, surat 20 ayat 14 mengatakan, wa aqimis sholat lidzikri. Allah mengatakan, aku jadikan sholat itu sebagai media kalian bisa ngobrol sama aku. Bisa ketemu aku, bisa dialog sama aku, bisa zikir sama aku. Bahkan Abu As-Sarat ketika nulis buku Al-Lum'a mengatakan, sholat adalah media wuslah. Wuslah itu media sarana agar kita bertemu dengan Allah. Itu lewat sholat.
Kalau Rasulullah mi'rajnya sekali seumur hidup, orang beriman diberi kesempatan mi'rajnya 5 kali sehari semalam. Lewat apa? Lewat sholat. Jadi sholat itu gambaran mi'raj Nabi ketika dari Masjidil Aqsa naik sampai Sidratul Muntaha. Bapak Ibu pernah merenungi enggak bacaan tasyahud akhir? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itulah dialog Nabi ketika di Sidratul Muntaha ketemu Allah. Rasulullah menyampaikan salam, penghormatan sama Allah. Allah langsung assalamu alayka, penghormatan, salam kejajaraan juga buat engkau wahai Muhammad. Tapi yang menarik waktu itu Rasulullah tidak egois. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Ya Allah, bisa enggak bukan saya saja yang kau berikan selamat keberkahan. Orang-orang yang beriman umatku, mudah-mudahan kau juga berikan yang sama. Jadi ketika kita tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid, itu dialog antara Nabi dan Allah waktu itu ketika mi'raj di Sidratul Muntaha. Kita punya kesempatan 5 kali sehari semalam, belum sholat-sholat sunnah untuk bisa mi'raj. Tapi seringkali ini kita abaikan. Yang kedua, kalau orang sholatnya benar, kata surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini jaminan Allah. Bagi orang yang sholatnya benar, maka setelah sholat dia punya rem yang kuat untuk tidak lagi melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka la sholata lima la tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Maka kata Rasulullah, tidaklah dianggap telah menegakkan sholat kalau orang tersebut setelah sholat masih melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Fahsya' wal mungkar itu perbuatan yang Allah tidak ridho, tetapi manusia juga kemudian tidak senang, merugikan banyak orang. Itu fahsya' wal mungkar. Yang ketiga, surat Al-Baqarah ayat 45 ngajarin kepada kita, selama kita hidup pasti punya masalah, punya problem. Surat Al-Ankabut ayat 2 mengatakan akhasiban nasu ayyutraku ayam yaqulu amanna fahum la yuftanun. Setiap orang yang beriman diuji oleh Allah. Maka senyampang kita hidup pasti punya ujian, punya cobaan. Dan yang luar biasa, Allah itu setiap menguji hambanya dikasih jalan keluar, dikasih solusi. Solusinya apa? Al-Baqarah ayat 45 itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kalian punya masalah, punya ujian, pertama sabar. Sabar itu sikap batin. Di dalam sabar ada ridho, di dalam sabar ada ikhlas, di dalam sabar ada husnudon, di dalam sabar kemudian kita secara objektif melihat masalah kita, ujiannya. Baru ketika kita sudah sabar, sudah ridho, sudah ikhlas, sudah husnudon, maka mintalah tolong sama Allah lewat sholat. Secara sederhana Bapak Ibu, kalau ada problem, kok karir kita gitu-gitu aja, coba cek, perbaiki sholat kita. Kalau kita punya masalah tentang banyak hal yang bersifat duniawi, perbaiki. Mulailah kalau kita pengen dikeluarkan dari masalah-masalah kita, perbaiki sholat kita. Kalau hubungan rumah tangga kita nggak beres, perbaiki sholat. Kalau rezeki kita pengen lancar, perbaiki sholat. Anak-anak kita kemudian susah diatur, jangan-jangan sholat kita belum beres, perbaiki sholat. Itu Allah, rumus Allah. Kalau ada masalah, ambil air wudhu, sholat. Maka kalau kita sering melakukan sholat-sholat sunnah, apa yang nggak ada tawarannya sholat sunnah? Punya hajat, sholat hajat. Bingung, ada sholat istikharah. Mau membersihkan hati, ada sholat tasbih. Mau taubat, ada sholat taubat. Mau diangkat derajatnya, ada sholat tahajud. Dan sebagainya. Semua sholat. Minta hujan aja ada sholatnya. Sholat istisqa. Gerhana matahari ada sholatnya. Semuanya itu sebenarnya Rasul ingin mengatakan, apapun masalahmu, ambil air wudhu, sujud, minta sama Allah yang punya dunia beserta isinya yang maha kuasa ini. Pasti beres. Perbaiki sholat. Yang keempat, sholat itu nurun. Sholat itu cahaya Bapak Ibu, kata Rasulullah. Jadi kalau kita sholatnya benar, sama dengan kita punya cahaya. Dunia itu digambarkan gelap. Kalau kita sholatnya benar,
punya cahaya untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, selamat hidup kita. Bahkan Rasulullah mengatakan as-shalah itu tasfiyatul qulub. Salat itu media untuk membersihkan hati kita. Rasulullah gambarkan secara sederhana begini. Rasulullah itu pernah di hadapan para sahabatnya mengatakan, saya mau nanya sahabat-sahabatku, menurut Anda kalau ada orang punya rumah, di depan rumahnya ada sungai, sungainya mengalir, airnya jernih, terus penghuni rumah itu mandi 5 kali sehari semalam. Di sungai itu masihkah ada kotoran yang menempel di badannya? Seluruh sahabat mengatakan, jangankan 5 kali ya Rasulullah. Kami aja mandi cuma 2 kali, maksimal 3 kali, itu bersih sekali. Rasulullah mengatakan, itulah gambaran sholat. Kalau kalian sholat 5 waktu dengan benar, syaratnya, rukunnya, kekhusyuannya terjaga, akan terbersihkan segala kotoran hatimu yang kemudian menjadikan engkau lebih mulia, lebih gampang ibadah, lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir ini menarik. Rasulullah mengatakan waju'ilat qurratu aini fis shalah. Nabi itu kalau lagi punya masalah, hal yang paling dia impikan, atau bahasanya Rasulullah itu paling senang momen-momen ketika beliau sholat. Waju'ilat qurratu aini fis shalah. Hatiku itu paling senang kalau saya mengerjakan sholat. Nah, posisi kita sudah waju'ilat qurratu aini fis shalah atau belum? Kalau ada problem, gelisah, stres, ambil air wudhu, sholat. Rasulullah langsung beres, fresh lagi. Itulah beberapa catatan tentang manfaat yang luar biasa tentang sholat. Karena itulah Rasulullah nganjurin kita untuk memerintahkan anak-anak kita, Bapak Ibu. Murru sibyanakum as-shalah. Perintahkan anak-anak kalian ketika umur 7 tahun untuk sholat. Standarnya 7 tahun. Tetapi ketika mereka umur 10 tahun boleh sholat juga. Wadribuhum, kalian boleh memukulnya, tanda petik, dengan pukulan yang tidak mencederai. Untuk apa? Memberikan atensi. Nak, sholat ini penting. Umur 10 tahun itu maksimal. Anak-anak kita harus tegak sholatnya, harus mengerjakan sholat. Kita boleh tegas tentang hal ini, nggak boleh kasar, tetapi untuk menunjukkan pentingnya sholat. Terakhir, mari di bulan Rajab ini, nanti malam peristiwa Isra Mi'raj, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita terus bisa memperbaiki sholat kita. Mudah-mudahan setiap sholat kita bisa mi'raj ketemu Allah. Sehingga setelah sholat kita kemudian menjadi pribadi yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satu doa yang dianjurkan, bahkan diabadikan dalam Al-Quran agar kita bisa menegakkan sholat dengan benar. Bahkan kita minta juga anak keturunan kita, orang-orang yang menegakkan sholat, diabadikan dalam surat 14. Surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Di situ ada kata-kata muqimas shalah, bukan sekedar mengerjakan, tapi menegakkan sholat dengan semaksimal yang kita mau. Ya Allah, anugerahkan aku, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang selalu menegakkan sholat, dan saya yakin Engkau mengabulkan seluruh doa hamba-Mu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa mengingatkan kita untuk mengevaluasi kualitas sholat kita, dan semoga kualitas kita mampu dengan bimbingan Allah kita perbaiki terus-menerus sampai kemudian sholat kita adalah sholat yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.